Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ratedatu dengan NIM 232027. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi pemrograman mobile lintas platform dari pertemuan 14 sampai pertemuan 19. Nah, pada pertemuan 14 sampai pertemuan 19, kita akan mempelajari beberapa materi penting dalam Flutter, yaitu pengolahan gambar, gestur atau interaksi pengguna, REST API, integrasi hardware, dan pengguna kamera. Materi ini membantu kita membuat aplikasi yang lebih interaktif dan modern. Nah, yang pertama itu pada pertemuan 14, yaitu image operation. Nah, di mana image operation ini menampilkan gambar dengan image atau network dan image asset, dan mengatur ukuran gambar menggunakan box fit. Kemudian memutar gambar menggunakan rotate box dan transform rotate. Nah, tujuannya itu menampilkan dan mengelola gambar pada aplikasi Flutter. Nah, adapun struktur dan logis pada pertemuan 14 yaitu widget tree, yaitu material app ke scaffold ke center baru ke image. Nah, logisnya itu aplikasi mengambil gambar dari sumber tertentu lalu menampilkan ke layar sesuai pengaturan yang diberikan. Kemudian kita masuk dalam pertemuan 15, ada interaction dan gestur. Nah, di mana gestur di sini materi yang menjelaskan tentang gestur, vektor, dan inkwell digunakan untuk menangkap interaksi pengguna. Kemudian ada gestur, ada on type, on double type, on long press, dan on pen update. Dan juga di mana membuat aplikasi lebih interaktif dan responsif. Di mana tujuannya ini membuat aplikasi lebih interaktif dan responsif. Nah, adapun struktur dan logik pada pertemuan 15 ini, yaitu yang pertama itu ada widget tree-nya, di mana scaffold ke gestur, vektor, dan inkwell, kemudian container. Kemudian ada logics, di mana ketika pengguna melakukan gestur callback tertentu dijalankan untuk menghasilkan aksi yang diinginkan. Nah, kemudian pada pertemuan 16 sampai 14 itu ada REST API, di mana yang pertama itu komunikasi antara aplikasi dan server, kemudian HTTP GET untuk mengambil data, kemudian ada HTTP POST untuk mengirim data, dan ada JSON parsing untuk membaca data server, dan juga JWT authentication untuk keamanan login. Nah, adapun REST API itu alurnya yang pertama itu client ke request, kemudian request ke server, kemudian server ke response, kemudian respon ke ditampilkan ke UE. Nah, kemudian ada juga status kodenya. Ada 200 op, ada 201 created, ada 401 dan juga ada 404 not found dan 500 server error. Nah, kemudian pada pertemuan 18 membahas tentang hardware integration, di mana di situ ada mengakses audio dan video perangkat, kemudian menggunakan platform channel, kemudian method channel dan event channel, kemudian ada video player
controller untuk pemutaran video, dan ada dispose untuk mencegah memory lag. Nah, adapun struktur dan logik pada pertemuan 18 ini, yang pertama itu week 3, di mana scaffold ke video player, kemudian video player ke controller. Nah, kemudian ada logik pada struktur dan logis ini pada pertemuan 18 ini, yaitu video diinisialisasi, diputar, ditampilkan ke layar, lalu resource dibersihkan menggunakan dispose. Nah, pada pertemuan 19 itu membahas tentang sensor input subsystem, di mana pengguna kamera pada Flutter yang berisi ini pengguna kamera pada Flutter, kemudian peminta permission kamera, kemudian ada menggunakan image picker, kemudian ada penyimpanan dan menampilkan hasil foto, di mana ada struktur dan logisnya juga pada pertemuan 19 ini, yaitu alurnya meminta izin, kemudian buka kamera, kemudian ke ambil foto, lalu simpan, kemudian tampilkan foto. Nah, live scale aplikasi harus dikelola agar kamera tetap aktif saat aplikasi di background. Nah, di sini di mana yang pertama itu struktur widget tree, di mana menggunakan material APPM, scaffold, app bar, dan body. Kemudian yang kedua itu ada elemen yang menggunakan image gesture doctor, kemudian ada gesture detector, kemudian HTTP, kemudian ada video player, kemudian ada image speaker. Kemudian yang ketiga itu ada control flow, di mana menggunakan input, kemudian input ke proses, kemudian proses ke output. Dan juga ada yang keempat itu ada kode yang sering dihilangkan, yang di mana itu yang pertama kode yang sering dihilangkan ini adalah set state, kemudian await, kemudian dispose, kemudian ada callback dan import patch. Nah, kemudian kesimpulan dari materi 14 sampai materi 19 ini membahas pengolahan gambar, gestur, REST API, integrasi hardware, dan kamera. Semua materi menjadi dasar penting dalam pengembangan aplikasi mobile modern menggunakan Flutter. Baik, demikian penjelasan singkat dari materi 14 sampai materi 19. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.